Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang telah kami lakukan mengenai analisis keterlaksanaan whole person approach sebagai strategi kunci keberhasilan implementasi pembelajaran dalam satu inklusif tingkat sekolah dasar di Sumatera Barat. Tim penelitian kami terdiri dari Aris Sumadi, Granita Kusuma Stuti, dan juga Jalan Jakarta. Penelitian ini beranjak dari kajian terhadap Sustainable Development Goals poin 4 tentang Quality of Education. Dan juga kami mengkomparasikannya dengan kajian terhadap implementasi pendidikan inklusif di Indonesia. Berdasarkan Sustainable Development Goals ya, poin 4 tentang Quality Education dinyatakan bahwa harus ada jaminan terhadap kualitas pendidikan yang diselenggarakan secara inklusif, dan dengan ini juga meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua manusia, bukan hanya anak-anak tapi juga termasuk orang dewasa. Baik. Kemudian dari kedua pernyataan ini, dari quality education dan inclusive education, kami mengambil sebuah benang merah bahwasanya salah satu upaya dan cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan quality of education ini adalah melalui implementasi pendidikan inklusif. Ini sebenarnya sudah ada penelitian yang menyatakan ini, tapi mungkin belum banyak yang menyatakan seperti itu. Dan logikanya kenapa quality education ini bisa dicapai dengan pendidikan inklusif adalah bahwa pendidikan inklusif ini ditujukan untuk merangkul semua keberagaman siswa di dalam kelas yang sama dan di dalam sekolah yang sama. Nah, contohnya setiap siswa pasti punya karakteristik yang berbeda-beda, punya gaya belajar yang berbeda-beda, punya kebutuhan belajar yang berbeda-beda, punya modalitas belajar yang berbeda-beda. Nah, di dalam kelas inklusif itu harusnya bisa diakomodasi dengan baik. Kemudian beranjak dari kajian terhadap pendidikan inklusif ini, kami mengkaji salah satu core feature dari pendidikan inklusif yang dinyatakan di dalam Convention on the Right of Person with Disabilities, yaitu pada artikel ke-24 bahwasanya di right to inclusive education, bahwasanya whole person approach ini adalah salah satu core feature untuk mengukur ketercapaian dan juga indikator keberhasilan dari penerapan pendidikan inklusif. Whole person approach itu diartikan sebagai pendekatan individual yang berorientasi pada pengakuan terhadap keberagaman kapasitas belajar setiap siswa yang ada di dalam kelas inklusif. Jadi intinya di sini setiap siswa itu dihargai berdasarkan kapasitasnya, berdasarkan kemampuannya di dalam belajar. Karena pasti nanti para guru akan menemukan perbedaan dari kapasitas belajar siswa yang ada dalam kelas. Oke, whole person approach ini mengakar kepada tiga akar utama. Yang pertama terkait dengan asesmen kebutuhan belajar. Hal ini merupakan sebuah potret atau gambaran yang harus dilakukan oleh guru pada saat pertama kali akan melakukan pembelajaran atau di awal semester kalau kita, dan bahkan asesmen kebutuhan belajar ini seperti kontinuitas. Ketika sudah dilaksanakan pertama kali, kemudian dia insya Allah nanti akan terupdate secara sendirinya dalam waktu. Asesmen kebutuhan belajar ini ditujukan untuk mengetahui kapasitas dan modalitas belajar siswa di dalam kelas inklusif tersebut. Nah, dari kegiatan asesmen ini dapat kita ketahui bahwa siapa saja siswa di kelas kita itu yang nanti kira-kira mempunyai permasalahan dalam belajar, atau berapa orang siswa yang memiliki kemampuan yang baik dalam belajar dan berapa orang siswa yang mengalami hambatan dalam belajar. Kita akan mendapatkan dengan pasti data-data kita. Kemudian hasil asesmen kebutuhan belajar ini akan dijadikan pertimbangan di dalam proses adaptasi kurikulum atau yang kita kenal dengan modifikasi kurikulum. Nah, proses adaptasi kurikulum ini harus kita tekankan harus berdasarkan hasil asesmen. Makanya hasil asesmen yang kita lakukan di awal tadi itu harus valid. Memang bisa kita pedoman. Jika hasil asesmen tidak valid atau hanya dilakukan satu kali saja, itu artinya datanya belum bisa untuk kita jadikan sebagai pertimbangan dalam adaptasi kurikulum. Nah, mungkin muncul pertanyaan kita bahwa kurikulum kan sudah ditetapkan oleh Kementerian Nasional kita.
Oke, memang kurikulum sudah ditetapkan, tapi kalau bagi kita di dalam prinsip pendidikan inklusif itu hanyalah sebuah standar yang akan menjadi acuan pencapaian dari kompetensi siswa. Artinya, jika ada siswa yang tidak bisa sampai kepada level tersebut, it's okay gitu. Jadi nggak masalah. Tapi dia tetap masih bisa belajar dalam kelas yang sama dengan teman-teman seusianya. Nanti di dalam proses pembelajarannya ada nanti proses itu ya kita turunkan satu tingkat di bawah target capaian teman-temannya, atau bahkan jika ada teman-temannya yang memang kemampuannya di atas rata-rata, ya it's okay. Tidak apa-apa untuk kita lebihkan capaian pembelajaran terhadap mereka yang tersebut. Nah, proses adaptasi kurikulum ini akan menjelma ke dalam setting dan pelaksanaan pembelajaran. Nah, ketika berbicara tentang setting, ini mungkin akan banyak mulai dari perencanaan pembelajaran, kemudian materi yang akan digunakan, metode yang akan digunakan, sampai nanti pada evaluasi dan sampai pada setting tempat duduk siswa dan bahkan jam yang digunakan dalam pembelajaran. Nah, ketika sudah mengakar kepada asesmen dan adaptasi kurikulum, kita akan merasakan nanti bahwa ketika dalam pelaksanaan pembelajaran kita tidak kaku, harus fleksibel. Artinya ya setiap siswa yang ada di dalam kelas itu dengan kemampuan yang berbeda-beda atau dengan kapasitas yang berbeda-beda, ya kita harus memberikan sesuai dengan kapasitasnya. Iya, mungkin ini akan menjadi tantangan yang cukup besar bagi para guru karena kita ketahui bahwa kegiatan untuk melaksanakan pembelajaran untuk siswa dengan keberagaman ini akan membutuhkan kompetensi yang lebih baik pada guru. Kondisi saat ini, kenapa penelitian ini kami angkat, bahwasanya salah satu kota yang di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan inklusif dari tahun 2000 adalah kota Payetapura. Nah, dan kemudian dalam beberapa tahun terakhir di Sumatera Barat juga telah ada beberapa kabupaten kota yang menyusul kota Payetapura dengan mendeklarasikan diri sebagai penyelenggara pendidikan inklusif. Nah, kota tersebut seperti Bukit Tinggi, Padang Panjang, Kota Padang, kemudian ada Kabupaten Sebinjung, Kabupaten Pesisir Selatan. Nah, dari beberapa kabupaten kota ini pasti sudah lebih dari 100 sekolah dasar yang ikut atau sudah menyelenggarakan pendidikan inklusif dengan dasar bahwa mereka sudah mulai menerima dan sudah mulai terbuka untuk menerima anak-anak berkebutuhan khusus untuk sekolah di sekolah mereka. Nah, dan pastinya juga dari sejak tahun 2000 ini sudah tidak terhitung jumlahnya, sudah berapa kali pelatihan meningkatkan kompetensi guru kelas, guru bidang studi, bidang kepala sekolah, dan juga guru pendidik khusus. Itu sudah sangat sering dilakukan dengan harapan bahwa implementasi pendidikan inklusif ini dapat dilakukan sebaik mungkin dan seoptimal mungkin. Tapi pada kenyataannya, walaupun sekolah-sekolah sudah mulai menerima anak berkebutuhan khusus, sudah mulai membuka diri terhadap keberagaman hambatan dan keberagaman kapasitas siswa, akan tetapi pada saat proses pembelajaran kita masih punya tugas yang besar di sana. Artinya, oke, anaknya sudah masuk ke dalam kelas inklusif, tapi ketika dalam kelas inklusif, beberapa orang guru dan kebanyakan guru itu masih menyamakan metode pembelajaran, menyamakan media pembelajarannya, dan bahkan materi pembelajarannya di sana. Ini artinya menjadi sebuah catatan bagi kita bahwa ketika pembelajaran masih seperti itu, belumlah bisa kita katakan bahwa kelas inklusif itu mengakomodasi kemampuan belajar siswa dan juga kebutuhan belajar siswa. Karena beberapa orang siswa dengan berkebutuhan khusus mungkin mereka tidak dapat mencapai level yang sama dengan teman-temannya. Atau bahkan beberapa siswa berkebutuhan khusus atau yang dengan keberagaman dan masalah belajarnya, itu mungkin mereka akan tertinggal dari pembelajaran yang seperti diberikan kepada teman-temannya. Maka berdasarkan fakta dan data di lapangan ini, kami mengambil inisiatif untuk mengangkat tentang whole person approach ini. Artinya sudah sejauh mana sih whole person approach ini diterapkan oleh guru-guru atau diterapkan oleh sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusif di Sumatera Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keberhasilan, tantangan, dan hambatan sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusif di dalam pencapaian dan penerapan whole person approach. Kemudian manfaat dari penelitian ini sebagai eksistensi perguruan tinggi sebagai pemerhati perkembangan pendidikan. Kita juga berharap ini menjadi referensi dan sumber belajar bagi
para guru pendidik khusus dan juga para pihak sekolah dari pendidik yang menyelenggarakan pendidikan inklusif itu bisa mengacu kepada hasil penelitian ini bahwa penerapannya masih belum optimal dan mereka masih harus banyak belajar dari sini. Kemudian yang kedua, kita harapkan ini bisa menjadi masukan terhadap proses evaluasi implementasi pendidikan inklusif yang sudah dilakukan di Sumatera Barat. Mungkin ada yang 5 tahun, ada yang lebih dari itu. Itu perlu dievaluasi setiap tahun atau bahkan secara berkala selama 5 tahun. Nah, hasil penelitian ini bisa menjadi pertimbangan untuk pengambilan kebijakan terkait dengan pendidikan inklusif di tingkat sekolah dasar ke depan. Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Nah, pengumpulan data kami lakukan kepada guru pendidik khusus yang tersebar di beberapa kabupaten kota tersebut. Kemudian teknik pengumpulan data kami menggunakan angket dan juga wawancara observasi serta studi dokumentasi. Tahapan penelitian yang kami lakukan terdiri dari 3 tahap. Pertama, studi pendahuluan dan kemudian sesuai dengan penyusunan instrumen penelitian sampai kepada pengumpulan dan analisis data. Hasil dan luaran yang kami dapatkan dari penelitian ini yang pertama adalah instrumen yang kami kembangkan berdasarkan studi literatur yang telah kami lakukan. Kemudian yang kedua, kita masuk kepada penerapan asesmen. Di sini sekolah yang menyatakan mereka melakukan asesmen dalam kategori sering dan sangat sering hanya sekitar 58,3%. Artinya beberapa sekolah lagi masih jarang dan bahkan ada yang sangat jarang. Artinya ya untuk mencapai penerapan whole person approach di sini masih terkendala dengan kegiatan asesmen. Kemudian yang kedua, untuk mengakomodasi kemampuan belajar siswa dan juga adaptasi kurikulum siswa, hasil asesmen ini baru dijadikan pertimbangan oleh sekolah sebanyak 61,7%. Artinya mungkin sekitar 38,3% lagi itu sekolah belum membuat adaptasi kurikulum berdasarkan hasil asesmen, sehingga ini akan berdampak kepada tujuan metode media dan evaluasi. Di dalam aspek penyesuaian tujuan metode media dan evaluasi ini masih belum terlalu optimal dilakukan oleh sekolah pendidikan. Kemudian yang kelima, kita berbicara tentang tantangan guru. Ya, mungkin untuk mengasesmen semua siswa, tantangan guru adalah keterbatasan dari instrumen asesmen, keterbatasan sumber. Sumber ini sumber belajar, kemudian ada media dalam asesmen dan juga kerjasama dengan unsur yang terlibat. Nah, di sini mungkin kerjasama dengan guru yang guru kelas atau guru bidang studi yang tidak terlalu optimal, dan juga kerjasama dengan orang tua. Kemudian terakhir adalah hambatan guru di dalam melaksanakan asesmen ini atau di dalam penerapan hal tersebut ini adalah faktor kerjasama. Jadi belum terjadinya sebuah kepemahaman bersama antar pihak-pihak yang berkepentingan seperti guru pendidik khusus, kemudian guru kelas atau guru bidang studi dan juga orang tua. Itu belum terjadi dengan baik. Kemudian keterbatasan dari segi waktu dan juga sumber belajar yang bisa digunakan oleh siswa dengan kapasitas mungkin yang berbeda dengan kemudian luaran yang telah kami dapatkan dari penelitian ini adalah artikel ini yang sudah kami terbitkan pada jurnal nasional terakreditasi. Ini artikel yang masih dalam versi bahasa Indonesia. Nanti kedepannya akan kami buat artikel yang berbahasa Inggris di jurnal internasional bereputasi. Ini adalah rencana tahapan selanjutnya. Ada 4 tahapan yang akan kami lakukan. Membuat draft artikel ilmiah berbahasa Inggris, kemudian terpisah ke jurnal internasional bereputasi, dan kemudian membuat pelaporan kegiatan penelitian dan juga pelaporan pengelolaan anggaran dana. Demikian presentasi hasil penelitian kami. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.